Salah satu pejuang dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda adalah Tengku Umar. Tengku Umar dilahirkan di Mulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Tengku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Pada saat umurnya baru menginjak 19 tahun. Tengku Umar mempunyai 3 istri, yaitu Nyak Sofia, Nyak Malige, dan Cut Nyakdin. Untuk melawan Belanda, perang kemudian dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Tengku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Itu strategi yang cukup bodoh, Tengku. Benar yang dikatakan Cut Nyakdin. Tidak, ini strategi yang sudah kupikirkan sejak lama. Aku melakukannya untuk Aceh. Percayalah padaku, aku tidak akan mengkhianati Aceh. Action. Tapi Tengku Umar, Lihatlah sekarang, kita sudah sedekat ini dengan Belanda. Kita bisa membodohi mereka. Percayalah padaku. kita percaya padamu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Keesokannya, Tengku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kuta Raja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Tengku Umar, Tengku Umar. Suatu kehormatan bagiku kau datang ke sini. Aku datang bersama 250 pasukan. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menyerahkan diriku dan pasukanku. Akan ku terima dirimu dan seluruh pasukanmu, Tengku Umar. Belum, suruh mereka pergi ke aula. Aku akan menemaninya. Setelah itu kau ikut denganku. Pergilah ke aula, Tengku Umar. Kami akan menemuimu. Musuh yang sangat mudah. Kukira akan lebih sulit untuk menaklukkan mereka. Benar, Jenderal. Kita harus membuat rakyat Aceh terbakar amarahnya. Apa maksudmu? Belum. Kita harus membuat Tengku Umar sangat terhormat di sini. Itu akan membakar amarah rakyat Aceh. Baiklah, berikan aku idemu. Angkatlah Tengku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh. Sungguh ide yang luar biasa. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Tengku Umar gelar Tengku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Suamimu hebat. Sekarang dia memimpin pasukan kita. Aku harap Belanda akan hancur. Iya, Kau sudah tahu apa yang dilakukan suamimu kepada Belanda? aku tidak tahu. Bagaimana kau ini, Cut Nyakdin? Seharusnya suamimu memberitahumu. Tapi dia tidak memberitahuku. Hah? Pasti dia memberitahumu. Kenapa kau terdiam, Cut Nyakdin? Selamat siang, Tengku Umar. Selamat siang, Cut Nyakdin. Bolehkah aku meminjam Cut Nyakdin sebentar? Mengapa kau mengatakan hal itu kepadaku? Aku akan pergi. Cut Nyakdin, aku akan pergi dulu. Silahkan bicaralah. Kau memberitahunya. Tidak, aku harap dia tidak tahu. Bagaimanapun, dia akan tahu. Dia anak seorang petinggi dulu. Informasi apapun, pasti dia tahu. Aku ingin dia tidak tahu. Sudahlah, kita melakukan ini untuk Aceh. Baiklah. Tengku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Tengku Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda. Sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Tengku Umar dan Cut Nyakdin dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Pengkhianat! Sungguh kau dan suamimu adalah pengkhianat. Sopankan suara kau, aku lebih tua darimu. Untuk apa bersikap sopan kepada pengkhianat? Kenapa, Cut Nyakdin? Di mana rasa hormatmu kepada suami pertamamu yang sudah meninggal? Membela rakyat Aceh dan sekarang kau mengkhianatinya. Action. Kenapa kau terdiam? Di mana mulutmu? Di mana sumpah janjimu itu untuk menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri? Di mana, Cut Nyakdin? Apa aku harus menjawabnya? Dulu aku mengira kau adalah wanita yang pemberani dan tangguh.
sekarang sangat rendah, terlalu rendah untuk dikatakan seperti itu. Apa salah rakyat Aceh padamu, Cuk Nyakdin? Pergilah Mutia. Baiklah, aku akan pergi. Terima kasih atas pengkhianatanmu, Cuk Nyakdin. Keesokan harinya, Tengku Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda. Hari ini aku akan menyerang basis Aceh. Apa kau sudah yakin dengan ucapanmu itu, Tengku Umar? Saya sudah yakin, Jenderal. Kau sudah mempersiapkan dengan matang? Tentu kami tak akan mendengar kekalahan, kan? Saya tidak akan berani bertindak jika semuanya belum siap. Baiklah, lakukan penyerangan ini dengan sebaik mungkin. Akhirnya tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak saat itu, Tengku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Kita rampas senjata mereka. Kurang ajar. Bisa-bisanya aku ditipu oleh Tengku Umar. Aku tak bisa membiarkan ini. Belum. Tentu, kita harus melakukan pembalasan, Jenderal. Kita jangan mau dikatakan lebih bodoh dari rakyat Aceh. Benar. Kita tidak bisa dibodohi oleh mereka. Belum. Cepat lakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Tengku Umar dan istrinya. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jenderal Van Tejin diganti. Memang tidak becus dalam hal ini. Jenderal, saya mendapat beberapa informasi. Baik, berikan apa yang kau punya. Pasukan Aceh terus menekan kita. Mereka sudah menyerang Raja dan Melabo. Begitu ya. Sepertinya kita perlu mengirim sesuatu pada Aceh. Apa itu, Jenderal? Dimarsos. Apa, Jenderal? Pasukan Demarsosse merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalan, yang menyebabkan banyak orang tidak ikut melakukan jihad karena takut kehilangan nyawa mereka. Sekarang Aceh pasti sudah dilanda ketakutan. Kau benar. Tapi kita tak bisa hanya berhenti sampai di sini. Oke, Jenderal. Jenderal masih punya suatu rencana? Dewa orang Aceh yang bukan termasuk kelompok pemberontak. Baik, Jenderal. Tapi apa yang kita akan lakukan kepadanya? Suruh dia memata-matai pasukan pemberontak. Pastikan dia memberikan informasi yang berharga, bukan sampah. Akan saya usahakan. Saya permisi. Saya telah mendapatkan informasi dari informan Aceh yang kita sewa kemarin. Apakah itu adalah informasi berharga atau hanya sampah? Ini informasi yang sangat berharga. Kau akan senang mendengarnya. Katakanlah. Tanggal 11 Februari, Tengku Umar akan melakukan penyerangan ke Melabo. Bagus. Itu adalah informasi berharga untukku. Tengku Umar. Balasan dari Belanda yang sesungguhnya baru saja tertipu. Tahun 1899 terjadi peperangan mendadak di Melabo yang saat itu panglima perang adalah Tengku Umar sendiri. Peperangan hebat pun terjadi, sampai akhirnya hal yang sangat tidak diinginkan pun terjadi. Peperangan itu pun menewaskan banyak rakyat Aceh, dan salah satu di antaranya adalah Tengku Umar yang gugur saat itu. Kau sudah membunuh semua pasukan. Aku sudah menang. Terima kasih Tengku Umar atas semua perjuanganmu. Dan sekarang kau bisa menyusul pasukanmu. A few moments later. Suara apa itu, Man?
Yang datang, tayo saya. Angkatlah Tengku Umar sebagai komandan pasukan pasukan. Aku sudah menang. Terima kasih. Strategi yang cukup bodoh, Tengku. Ini kesempatan Belum. Selamat. Bagus. Itu adalah informasinya. I know